قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا ينبغي أن يفهم منه أنه يجب ألا يبصر القرآن بالاستنباب والفكر، فإن من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين 5 معان و6 و7. ولا ينبغي dan tidak mesti ayafhama untuk memahami minhu dari perkara annahu sesungguhnya perkara yajibu wajib alla yubsar untuk tidak ditafsir Al-Quran bil istinbati dengan pemahaman wal fikri dan pikiran. Fa inna minal ayati, maka sesungguhnya dari ayat-ayat ma perkara nukila yang dinukil atau dipindah diterima fiha di dalam ayat-ayat anis sahabati dari sahabat-sahabat wal mufassirina dan ahli-ahli tafsir on 1 ma'ani, itu terdiri dari 5 arti, wasittatun dan 6, wasab'atun dan 7. Jadi menafsirkan Al-Quran itu tidak mesti dipahami harus selalu dengan istinbat dan fikir. Kenapa harus seperti itu? Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dia itu sudah jelas. Ada ayat-ayat Quran itu yang memang tidak perlu ditafsiri lagi. Pemahaman sudah jelas karena Al-Quran itu adalah, di dalam Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada yang jelas, maksud dan tujuan dah jelas, tidak perlu lagi dikaji terlalu dalam, tidak perlu. Dagamlah. Ya ada ayat-ayat itu yang memang perlu pendalaman. Itu maksud dari alinea ini. Karena yang kedua, itu banyak ayat-ayat Quran itu yang sudah dinukil, diterima dari sahabat-sahabat dan orang-orang yang betul-betul mufassir, orang-orang yang ahli-ahli di bidangnya, yaitu dalam bidang mufassirin, ahli mentafsirkan dari ayat Al-Quran itu. Dari mereka ini, dari sahabat, dari ahli tafsir, itu arti ayat-ayat di Al-Quran itu bisa 5, bisa 6, bisa 7. Itu punya arti dalam satu ayat maksudnya. Satu ayat itu bisa punya makna, punya arti sampai 7, bisa. Itu maksudnya. Tidak ketika satu kata itu saja artinya, tidak. Wa yu'lamu anna jami'aha ghairu masnu'in, dan diketahui sesungguhnya keseluruhan ayat-ayat itu ghairu masnu'in, itu tidak didengar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha, karena sesungguhnya
ayat qad takunu mutanafiyatan, itu berlawanan. Mutanafiyatan itu berlawanan. La takbalul jam'ah, yang tidak bisa diterima al-jam'ah terhadap penyatuan maksud. Fayakun dalika, maka ada hal itu mustambatan bihusnil fahmi, itu diambil dasar bihusnil fahmi, dengan baiknya pemahaman, wa tulil fikri, dan pemikiran yang panjang. Jadi tidak semua dari sahabat itu mendengarkan ayat Al-Quran itu semuanya dari Nabi, tidak. Ada yang mendengarkan ayat Al-Quran itu dari sesama sahabatnya. Sehingga kadang-kadang, karena dulu ini kan gini, Al-Quran ini ketika diturunkan itu dari Allah malaikat Jibril ke Rasulullah, itu kan berupa suara, dibimbing Rasulullah itu oleh malaikat Jibril. Tidak langsung kitab seperti ini, langsung turun Quran langsung seperti yang kita lihat hari ini, itu bukan. Nah, ini mushaf namanya. Itu dikumpulkan pada masa Sayyidina Umar, dibukukan pada Sayyidina Utsman. Di berupa Al-Quran itu setelah menerima wahyu ditulis di daun kurma, di pelepah kurma. Sahabat sendiri itu tidak, ada yang oleh Rasulullah diajarkan ke sahabat, terus ada sahabat yang lain itu dengarnya dari sahabat, tidak langsung dari Rasulullah. Jadi ada kadang-kadang ayat itu yang mutanafiyah, dia kontradiktif, yang berlawanan, karena sumbernya tidak satu. Jadi sahabat-sahabat yang dengar tidak langsung dari Rasulullah. Jadi penyaringan Al-Quran itu tidak mudah, itu ketika dulu di zaman Sayyidina Umar dan sebagainya, penuh penelitian. Tetapi itulah Al-Quran uniknya. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya apa? Satu huruf pun ya tidak ada yang salah dari apa yang difirmankan Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah itu. Seperti itulah bunyi ayat Al-Quran yang ada kita baca hari ini. Ya, ini menjadi bahan kepada kita juga. Sama ketika kadang belajar kitab, bihusnil fahmi, harus dengan bihusnil fahmi wa tulil fikri, dengan memahami secara baik dan berpikir panjang. Bilang ini saya baca Al-Quran, ini bisa baca setiap baca kitab juga. Kalau belajar, bilang ini apa maksudnya? Cari tahu. Itu cara orang belajar. Orang belajar itu bukan dibaca, udah itu. Bukan seperti itu. Harus bihusnil fahmi wa tulil fikri. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu bid-din wa 'allamhu at-ta'wil. Allahumma ya Allah, faqihhu, faqihkanlah, ahlikan fikihlah, faqihkanlah,
alimkanlah. Itu makna dari awal ya, pada asalnya faqih itu adalah yang dimaksud orang ahli di dalam ilmu akhirat. Faqihhu, alimkanlah terhadap Ibnu Abbas ini di dalam ilmu agama. Wa 'allamhu at-ta'wil, dan alimkanlah terhadap Ibnu Abbas at-ta'wila, terhadap ta'wil. Itu kenapa Ibnu Abbas itu termasuk banyak dari sahabat Nabi itu banyak yang dia yang banyak meriwayatkan hadis-hadis. Sayyidina Ibnu Abbas ini alim. Kenapa? Karena langsung yang doakan itu Nabi, yang doakan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk ini adalah termasuk dalil bahwa kita itu harus minta banyak doakan kepada orang-orang yang alim. Jadi pengaruhnya besar. Jadi kalau ada anak, ada kiai, itu minta doakan. Kalau kamu yang beli air, aqua, bawa, mohon barokahnya kayak itu wudhu. Itu caranya. Karena Rasulullah sendiri melakukan itu termasuk kepada Sayyidina Abbas ini. Sehingga Sayyidina Abbas ini menjadi orang yang alim. Jadi kesimpulannya dari ini, bahwa kita jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran itu kalau memang bukan ahlinya, bukan pakarnya. Tugas kita itu, kita hanya belajar mendalami dengan apa yang sudah ditafsirkan oleh sahabat dan para mufassirin. Jangan menafsirkan sendiri terhadap Al-Quran itu, karena bahaya. Karena Al-Quran itu tidak seperti kitab yang lain. Satu kata kadang oleh sahabat, oleh mufassir itu bisa sampai 5, 6, 7 dari arti ayat-ayatnya. Dan ketika kita memahami Al-Quran, kita juga harus beristimbat dengan pemahaman yang baik dan berpikir panjang. Tidak boleh kita itu menafsirkan Al-Quran itu dengan hawa nafsu kita. Seperti apa yang disabdakan Nabi di depan, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, maka sesungguhnya dia telah menyiapkan terhadap dirinya itu untuk dilalap api neraka. Kita pelajari Al-Quran ini, tafsir per tafsir yang ada itu yang sudah dikarang oleh para ulama ahli mufassirin itu saja. Jangan kita menafsir ketika kita memang tidak mampu, kecuali memang Anda sudah sampai ke makom itu untuk bisa menafsir Al-Quran. Jadi ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lil khamsatun utbi biha innaka latifun
Kami bisa